wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, dan juga para asatidz, para kiai, para tuan guru, para bapak haji, para ibu haji, para jamaah sekalian, sholat subuh yang semoga pada pagi hari ini kita semua dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan masih dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang maqalah yang 36. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun an Luqmanul Hakim annahu qala li ibnihi ya bunayya innal nasa salasatu asrarin sulusul lillahi wa sulusul nafsi wa sulusul lidun. Fa amma ma huwa lillahi fuluhu wa huwa raju lillahi ta'ala, wa amma ma huwa nafsi fa amaluhu fa huwa raju li nafsi bin nafsi wal idrari, wa amma ma huwa lidun fa jismu fa huwa makulidun. Dalam maqalah yang ke-36 ini ada nasihat daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu seorang hamba Allah yang diabadikan nama itu dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran ada surat Luqman, surat yang ke-31. Siapa itu Luqman? Luqman banyak pendapat yang memberikan keterangan. Ada yang mengatakan bahwa Luqman ini adalah manusia atau hamba Allah yang bukan nabi. Dia bukan rasul, dia bukan utusan Allah. Tapi Luqmanul Hakim itu adalah manusia biasa. Dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul. Tapi manusia hamba Allah yang sangat bijak, yang sangat begitu penuh hikmah. Makanya disebut Al-Hakim, orang yang penuh dengan kebijaksanaan, orang yang penuh dengan hikmah, nasihat-nasihat yang luar biasa dari mulutnya. Pendapat yang kedua, Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran adalah sosok dari kalangan orang dari Ethiopia. Tahu Ethiopia? Afrika. Kulitnya hitam, legem, kayak pantat penggorengan. Ya, sebelum dicuci. Hitam legem, matanya belok, bibirnya tebal. Perawakannya tidak tinggi dan tidak pendek, sedang gemuk. Kira-kira kayak siapa ya? Nah, pahami. Ya, matanya belok, kulitnya hitam, agak pendek, gemuk, bibirnya tebal. Haji Saripudin bisa banget ngomongnya. Itu. Dan yang ketiga, berpendapat dia itu seorang pengembala. Kerjaannya mencari kayu di hutan. Setelah dia dapatkan kayu, lalu dia jual untuk nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir pun memberikan pendapat bahwa Luqmanul Hakim ini nama aslinya adalah Unaqah bin Sadun. Dia masih keponakannya atau masih saudara daripada
Ya, Nabi Ayub. Bapak kenal Nabi Ayub nggak? Kenal nggak kita? Ayub mana? Nabi Ayub itu adalah nabi yang menderita penyakit yang belum ada sebelum beliau dan belum ada lagi sudah beliau. Tuh penyakit yang hanya diberikan kepada Nabi Ayub. Jadi nggak ada penyakit itu, cuma Nabi Ayub yang menderita. Tidak ada penyakit sebelum Nabi Ayub dan penyakit seperti itu sesudah Nabi Ayub wafat. Lalu dia itu, Luqman Hakim itu berada di zaman Nabi Daud alaihissalam. Itu ya, biografi singkat saja. Karena begitu penuh hikmah, begitu sangat bijak, dan begitu nasihat-nasihatnya yang luar biasa kepada masyarakat, dia dipercayakan menjadi orang yang dipandang untuk memberikan keputusan qadhi di zamannya. Maka Allah jadikan namanya diabadikan dalam Al-Qur'an, dalam surat yang ke-31. Nah, pagi hari ini beliau memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Luqman? Walaupun nasihat ini dia sampaikan kepada anak-anaknya, tapi nasihat ini berlaku untuk umat manusia, apalagi kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau dalam bahasa usul fikih, al-umumul labzu la bi khusus sabab. Walaupun ini awalnya untuk nasihat kepada anak-anaknya, tapi tidak menutup ya nasihat ini untuk manusia seluruhnya. Apa? Ya bunayya, wahai anak-anakku, wahai jamaah Masjid Baitur Rahman, innan nasa, sungguhnya manusia itu salah satu aslalin, terdiri daripada sepertiga masing-masing. Nih kita nih dalam tubuh kita ini, manusia ini terdiri daripada sepertiga dari sepertiga lainnya. Sepertiga yang pertama sulusul lillah, sepertiga milik Allah. Wa sulusul nafsi'i, sepertiga yang kedua linafsi'i, untuk dirinya. Dan yang ketiga wa sulusul lidun, sepertiga yang ketiga adalah untuk ludun, cacing. Ya. Jadi sepertiga milik Allah, sepertiga milik kita, sepertiga milik cacing. Apa sepertiga milik Allah? Ruh. Tatkala manusia itu dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, ya, maka pada saat itu ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk ruh-ruh kita yang tenang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ruh itu adalah esensi zat yang tidak bisa terlihat di dalam tubuh manusia. Ruh itulah yang bisa menghidupkan manusia. Kalau itu ruh keluar dari tubuh manusia, maka manusia itu akan mati. Salah satu, ini tentang ruh ya, salah satu hal yang tidak bisa dijawab secara maksimal oleh Nabi Muhammad tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, apa itu ruh? Kata Nabi Muhammad, ruh itu urusan Allah. Tidak ada yang mengetahui hakikat ruh itu. Dan tidak diberikan ilmu kepada kita kecuali sangat sedikit.
Jadi ruh itu yang menghidupkan esensi manusia. Orang kalau ruhnya sudah dicabut oleh malaikat, keluar dari mulutnya, matilah dia. Dulu saya lupa tahunnya, tapi itu pernah di riset oleh orang-orang Eropa, ingin mengetahui hakikat ruh, bagaimana bentuknya ruh itu. Akhirnya ada seorang yang dalam keadaan sakratul maut. Lalu sebelum dia menghadapi orang sakratul maut, ini para profesor, para dokter membuat satu tabung yang luar biasa, yang ketebalannya itu tidak bisa terkena dengan getaran apapun, pecah. Untuk apa itu tabung disiapkan, dibuat, akan ditaruh di atas ya antara wajah dan mulutnya. Nanti pada saat itu ruh keluar, wafatnya atau meninggalnya orang itu, maka ruh itu bisa menuju ke tabung tadi. Dan tabung itu dihubungkan ke komputer, ke alat-alat yang sudah disiapkan secara teknologi. Biar nanti terlihat di monitor, ini ruh ini bentuknya bagaimana. Apakah hitam, apakah merah, apakah ya zatnya bagaimana. Itu sudah disiapkan secara akurat, secara ilmiah. Maka sudah disiapkan tabung, dibuatnya luar biasa, dicari pasien yang dalam keadaan sakratul maut. Lalu disiapkan tabung itu, pas di atas, ya di dalam tabung itu wajahnya. Tatkala itu pasien itu mengalami ya dikeluarkannya ruh oleh malaikat maut, maka tanpa terduga sama sekali tabung yang diprediksikan dengan getaran, dengan suara apapun tidak pecah, akhirnya pecah berantakan. Maka pada saat itu mereka mengatakan bahwa ruh yang keluar daripada tubuh manusia begitu dahsyatnya, sampai bisa memecahkan tabung yang berapa mili tidak pecah dengan getaran apapun, tapi akhirnya pecah juga. Itulah hakikat daripada ruh. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui bentuk ruh dan bagaimana ya wujudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuma keberadaannya kita yakini berada dalam tubuh manusia, itulah yang pertama dimasukkan ruh itu pada saat ya janin atau cikal bakal manusia pada saat umur berapa? Umur 4 bulan 120 hari. Ya, dari ketemunya sperma dengan sel telur, lalu jadi darah, darah jadi daging, daging jadi tulang, tulang dibungkus dengan daging. Ya, summa ja'alnahu fi qararin, ya, lalu alaqatal mudghata fa khalaqal mudghata idhama fa kasawna idhama lahma summa ansha'na khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kita ini dulunya ya hanya sperma, sel telur yang temu dalam rahim jadi darah, darah jadi daging, daging jadi tulang, tulang dibungkus pakai saunal idham lahma dibungkus dengan daging, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, pada saat sudah 120 hari maka baru ditiup ruh. Nah, itu awalnya tuh. Ya, 120 hari manusia ditiup ruh, lalu nanti ruh itu akan keluar tatkala sudah selesai daripada masa hidupnya di dunia. Itu milik Allah. Ya, milik Allah. Yang kedua, sepertiga yang kedua adalah amal kita. Ya, kita ini semuanya mempertanggungjawabkan amalan kita. Mana yang pertama manusia mempertanggungjawabkan amalan, yaitu dalam kubur. Makanya al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Wa idza najal akhirah.
Kubur itu adalah etape pertama, stasiun pertama manusia dalam menjalankan stasiun ataupun etape-etape berikutnya sampai akhirat. Kalau dalam kubur itu dia selamat, maka selamatlah menuju akhirat. Tapi kalau dalam kubur itu dia celaka dan mulai menjadi hamba Allah yang rugi, maka rugilah, sesatlah sampai menuju akhirat. Jadi jika barometernya dalam kubur, mudah-mudahan kita termasuk ya yang dalam kubur kita masing-masing selamat, sukses, dan orang yang beruntung menuju akhirat nanti. Amin. Ya. Yang ketiga adalah apa? Ya. Yang ketiga adalah ridun, yaitu apa? Cacing. Jadi kita ini semuanya adalah cacing. Badan yang kita sayangi, yang kita jaga, yang kita mandikan setiap hari, yang kita hiasi, yang kita tutup dengan pakaian-pakaian kita, itu bakalan nanti akan menjadi santapan cacing tanah, dan cacing tanah sudah siap menerima jasad kita. Ya, Bu, ya, yang wajahnya dipoles dengan berbagai macam bedak yang mahal. Ibu ya, bapak yang dengan pakaiannya yang mahal-mahal, itu semuanya tinggal menunggu waktu saja. Cacing udah pada nungguin kita. Ya, model-model saya sama model-model bapak udah pada cacing nungguin. Ya, yang kurus ditungguin, apalagi yang gemuk. Ya, itu enggak? Yang kurus aja ditungguin, apalagi yang gemuk. Nah, itu makanan cacing. Kecuali ada beberapa hamba Allah yang tidak dimakan oleh cacing, tidak dimakan oleh binatang yang dalam tanah. Itu dikhususkan para nabi, para rasul, para aulia, para ulama yang luar biasa, taqarrub kepada Allah yang luar biasa, orang penghafal Quran, itu yang lillah karena Allah. Ya, orang-orang tertentu yang benar-benar Allah redha, Allah ikhlas kematiannya, maka tidak dimakan oleh binatang apapun yang di dalam bumi. Ya, kalau model saya mah ya habis. Ya, jadi tidak semua manusia, tapi lebih banyak manusia yang dimakan cacing, ya habis jalan jasadnya. Cuma orang-orang tertentu saja, hamba-hamba Allah tertentu yang tidak disentuh oleh binatang. Para nabi, para rasul, para aulia, para ulama yang luar biasa, para hafiz Quran, dan masih banyak yang dikecualikan oleh agama yang tidak dimakan oleh binatang yang ada dalam tanah. Ya, termasuk ada beberapa ulama-ulama kita, ulama Nusantara kita yang tidak dimakan oleh cacing sampai ya jenazahnya dalam keadaan masih utuh. Ya, masih utuh jasadnya, masih utuh kain kafannya, malah mengeluarkan wangi yang luar biasa. Ya, dalam beritanya Mbah Kiai Maimun Zubair, ya, terus Kiai Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, masih banyak hal-hal seperti itu. Itulah orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang, dan dia dulu hidupnya sangat begitu menyayangi dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kembali kepada kita bahwa Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada kita sekalian bahwa manusia terdiri daripada 3 bagian.
Sepertiga milik Allah yaitu ruh, sepertiga manusia yang kedua yaitu amal yang kita harus pertanggungjawabkan nanti di dalam kubur, di dalam menghadapi ahkamul hakimin, sidang yang paling luar biasa nanti di akhirat. Dan yang sepertiga adalah milik belatung maupun cacing. Maka dengan nasihat ini bahwa kita benar-benar menjaga dan mengisi umur kita yang Allah masih berikan saat ini, kita gunakan dalam beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Karena bagaimanapun umur yang kita jalankan ini ibaratnya seperti batu es, ya, dipakai habis, kagak dipakai habis. Tuh umur ini Pak, dipakai habis, tidak dipakai habis. Dipakai untuk berbuat kebaikan habis, dipakai untuk berbuat dosa pun habis. Ibarat batu es. Dan umur inilah yang akan ditanya oleh malaikat, wa an umri fi afna, umurmu kau habiskan untuk apa? Mudah-mudahan ruh kita nanti menuju Allah dengan ruh yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, dan amal-amal kita yang kita lakukan bisa kita pertanggungjawabkan nanti di dalam kubur. Dan jasad kita walaupun termakan dengan cacing atau belatung, kita tidak pikirkan, tetapi yang terpenting kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan bagi yang bertanya. Masya Allah. Allah. Tiga poin bermakna sekali yang oleh ya silakan kami buka sesi tanya jawab bagi bapak ibu yang ingin bertanya tentang hal yang sampaikan tadi ataupun hal lain kita ingin saling bermak untuk ada yang silakan ditanyakan dan siapa itu kanan kiri depan belakang ibu bapak yang lagi bertanya siapa? Ya. Ya kalau bisa awalnya satu saya dulu. Saya bawa jelaskan bahwa saya tadi setiap manusia dilahirkan pada saat usia dalam kandungan 120 hari atau 4 bulan ini, bahwa Allah menginginkan ruh dalam jasad yang bayi masih dalam kandungan ibunya. Nah, pertanyaan saya itu berapa etape kah ruh itu di dalam kehidupannya, kehidupan manusia itu sampai nanti kita masuk pada perhitungan Allah pada sampai poinnya masuk neraka atau masuk surga. Dari berapa masa kehidupan yang dilalui manusia ini? Kalau bicara tentang masa nanti manusia menuju ke surga neraka, wah itu luar biasa Pak, panjang. Jadi begini, para ulama mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, tapi hidup di dalam kubur itulah hidup yang panjang. Coba pikirkan, manusia yang pertama Nabi Adam, berapa lama dia hidup? Nabi yang paling panjang umurnya Nabi Nuh, 950 tahun. Nabi Adam 135. Pada saat Nabi Adam, Nabi Nuh wafat, lebih lama mana Nabi Nuh, Nabi Adam itu hidup di dunia apa di dalam kubur? Taman mana? Taman kubur. Makanya ulama mengatakan orang yang mati dalam kubur itu, ya dia akan mengalami masa yang lebih panjang daripada masa hidupnya. Contoh,
Ya, Imam Shibli contoh meninggal sekitar abad ketiga 276 Hijriah. Berarti waktu itu dia hidup sekitar umur 70 tahun. Imam Shibli, kita ambil contoh. Tatkala dia meninggal dunia pada umur 70 tahun, di dunia dia umur 70 tahun, tapi kesininya sudah berapa? Sudah 12.000 tahun di dalam kuburnya. Itulah bahwa orang yang mati dalam kubur, dia akan mengalami kehidupan yang lebih lama daripada kehidupan di dunia. Apalagi masa nanti menuju ke surga sama ke neraka. Itu pertama. Yang kedua, waktu di akhirat itu berbeda dengan waktu dunia. Satu hari di akhirat itu sama juga 1000 tahun di dunia. Wa kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Jadi satu hari di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Jika ada di antara kita yang umurnya 70 tahun hari ini, itu sama juga baru hidup masa waktu akhirat 1,5 jam. Jadi kalau sudah umur 70 tahun, 80 tahun, itu ukuran dunia 70 tahun, 80 tahun, ukuran masa akhirat baru 1,5 jam. 1,5 jam. Saya yang baru 25 tahun ini, 54 tahun, berarti baru sejam kurang. Masya Allah. Makanya waktu itu Nabi Musa ditantang oleh kaum Yahudi. Lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Wahai Musa, kalaupun kami orang Yahudi dimasukkan ke dalam api neraka, paling juga cuma 7 hari, kami disiksa seminggu, kata orang Yahudi kepada Nabi Musa. Lan tamassana naru, kami tidak akan terkena api neraka illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari tertentu cuma 7 hari. Maka pada situ Nabi Musa mengatakan, hei, walaupun cuma 7 hari dalam api neraka, itu sama juga bandingannya 7.000 tahun di dunia. Ya, jadi bapak ibu-ibu yang sudah umur 70-80 tahun, itu hakikatnya baru hidup di akhirat 1,5 jam. Pendek banget. Maka dengan begitulah kehidupan orang-orang yang berada di alam kubur itu waktunya lebih lama menanti hari kiamat. Ya, kiamat idza zulzilatil ardu zilzalaha, hancurnya bumi. Nabi Adam itu dengan Nabi Nuh waktu umurnya sampai mendekati 1000. Tapi sampai sekarang lebih lama mana? Dalam dunia apa dalam kuburnya? Dalam kubur. Ya, Nabi Muhammad 63 tahun. Dalam hitungan Masih, dalam tahun hitungan Hijriah 61 tahun lebih Nabi Muhammad. Lamaan beliau hidup di dunia apa di alam kuburnya? Lama alam kubur. Kenapa? 1.500 tahun yang lalu kok hidupnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi nanti etape daripada menuju surga atau neraka. Belum di al-mizan, belum ditimbang, belum dikumpul di padang mahsyar. Ya, kan gitu, dikumpul padang mahsyar dalam keadaan telanjang semua. Lalu dihisab, lalu diadili, lalu menuju jalan sirat, dia jembatan yang lebih kecil pada rambut, masih jutaan tahun. Nanti disitulah ya finishnya, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir.
golongan ke surga yang kanan dan golongan yang kiri menuju api neraka. Itu. Jadi para ulama mengambil kesimpulan begitu panjangnya jutaan tahun menuju surga dan nerakanya Allah dari mulai alam kubur, maka kita pikirkan yang hidup sebentar di dunia ini, yang nantinya dunia ini yang menentukan perjalanan menuju surga, perjalanan menuju neraka. Maka inilah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebagai cocok tanamnya manusia menuju akhirat. Ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra. Apabila menanam tanaman yang baik, maka dia akan berpanen buah yang baik. Kalau dia memanen sesuatu yang jelek, maka dia akan menuai hasil yang jelek. Apalagi kalau kagak nanam pisan, apa yang mau diambil? Ya, mudah-mudahan kita yang tadi imam kita mengatakan Allahumma khtimana ya Allah bi husnil khatimah. Semoga kita meninggal dengan usia berapapun yang Allah jatahkan, maka insya Allah kita dalam keadaan mati yang penuh dengan husnul khatimah. Ya, kita kan yang namanya masih hidup, Bu, Pak, masih ada rezeki. Orang kalau masih ada rezekinya, nggak bakalan mati. Walaupun sehebat apapun musibah yang dia kena. Kalau rezekinya masih ada, masih hidup, Pak. Rezekinya habis. Dia lagi duduk begini, rezekinya habis. Yang Allah jatahkan kepada dia, mati, Pak. Tapi seorang si Pajar, yang orang Cimanggis, lompat dari flyover Ciputat. Pernah dengar nggak? Itu orang, ya dikata bocah, tapi udah dewasa, dikata dewasa, emang perawakannya kecil, si Pami kenal banget. Itu memang zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya di Masjid Al-Himah. Dia lompat dari flyover Ciputat. Pas lompat begitu, ya nyangkut di lehernya kabel listrik, jatuh blok. Dibangunkan, jalan, Pak, sehat, nggak mati. Tapi orang yang dari muncul lompat belum di tengah, seorang guru waktu itu kan mati, rezekinya udah habis. Kalau si Pajar rezeki masih ada. Jadi kalau bapak pengen tahu rezeki ada nggak ada, lompat. Ntar tanya, rezeki gue masih ada nggak nih? Ya, kalau rezeki masih, tes. Kalau ada berarti jatuh bisa sehat. Tapi kalau pas jatuh habis, udah. Ya, jadi ngukur ada rezeki nggak rezeki, mulai lompat di flyover. Begitu, Pak. Ya. Jadi begitu. Ya, jadi inilah rezeki yang paling terindah adalah rezeki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah rezeki, kata Imam Ali bin Abi Thalib, rezeki yang paling indah adalah sebaik-baik rezeki kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sehat itu rezeki yang terbaik setelah iman, tapi kalau sehat kagak ibadah, nggak ada kemuliaan sehat itu. Betul nggak? Udah sehat beribadah, itulah rezeki yang luar biasa. Jadi begitu, Ustaz ya, Ustaz Fail ya, masih panjang waktunya di sono mah. Yang penting di sini nih, ya yang menentukan ya selamat tidak selamatnya masa bakti kita di atas dunia, masih umur ya Allah berikan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah makanya saya doain nih, Bapak Ibu saya doain. Semoga jamaah Baitur Rahman ya saya doain biar panjang umur sampai 150 tahun. Ya, emang bagaimana? Saya doain agak aminin pisan. Umat Nabi Muhammad semakin tua semakin lemah. Nabi Ibrahim 175 tahun, Nabi Musa sampai 200 tahun umurnya. Betul nggak? Kita doain 150 tahun kagak mau. Kenapa? 100 tahun udah bikin susah anak-anak kita. Betul nggak?
Ya, sekarang sakit tidak memandang yang tua, yang muda pun banyak. Sekarang banyak anak-anak sekolah SMP, SMA udah pada diabetes, udah pada uratnya asam. Ada yang baru SMA sudah punya darah tinggi. Kenapa? Karena faktor makanan yang luar biasa. Itu. Ya, kalau kita takut makan apapun, ya insya Allah takut kena penyakit ini, takut penyakit ini, akhirnya kita tidak makan, ujung-ujungnya mati juga. Nanya yang lain silakan. Yang lain. Jadi panjang waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas waktu yang disampaikan kepada saya. Tadi kita akan dibagi sepertiga. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih yang sepertiga untuk kita supaya dalam perjalanan untuk dunia akhirat itu sukses, berhasil. Artinya begitu kita meninggal akan selamat. Kira-kira apa langkah-langkah kita untuk yang sepertiga ini? Saya kira itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kan para ulama mengatakan modal utama manusia adalah diberikan umur. Modal utama apa? Jadi modal utama manusia itu diberikan oleh Allah umur. Ya, umur itu adalah modal utama manusia hidup di dunia. Tanpa umur manusia tidak akan hidup. Betul nggak? Nah, umur itulah manusia berada dalam suasana dunia, maka pada saat itulah umur ini kita jadikan menjadi alat untuk mencapai kebahagiaan maupun kesengsaraan. Kan Nabi mengatakan, nih hadisnya, para khotib itu sering mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik kita yang hadir ini, orang yang diberikan umur hidup di dunia, tapi umur itu dipakai dalam kebaikan. Kebaikan terbagi dua, kebaikan kepada Allah beribadah, kebaikan kepada manusia yaitu berbuat baik kepada sesama. Ya, belum Allah, belum. Itulah sebaik-baik manusia, digunakan umur itu yang diberikan modal. Seperti bapak sama ibu dikasih modal untuk dagang, dipakai modal itu dengan sebaik-baiknya. Kira-kira makin berkembang nggak itu modal? Betul nggak? Dipakai untuk yang baik-baik, untuk produktif, berkembang. Tapi sebaliknya, wasyarrukum, orang yang paling buruk, orang yang paling jahat, diberikan umur oleh Allah. Man tala umruhu wa sa'a amalu. Diberikan umur, tapi umur itu dipakai dalam keburukan, dalam kejahatan. Kepada Allah dia tidak beriman, kepada Allah tidak beribadah, kepada manusia dia mulutnya menyakitkan hati orang lain. Dari modal inilah akan menjadi hal yang terpenting bagi kita, kita yang bisa memprediksi saya bahagia ataupun saya sengsara kembali kepada diri kita. Dalam surat Al-Kahfi mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau engkau beriman silakan, kata Allah. Maka imanmu akan menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu kufur silakan.
nanti hukuman itulah akan menyengsarakan kamu di akhirat. Dalam surat Al-Balad dikatakan ya Ustaz ya, wahadainahun najdain. Aku berikan dua jalan. Jalan yang baik, jalan yang buruk, terserah. Pilih. Kira-kira kalau ada jalan yang baik, jalan yang buruk, akal kita pilih yang mana? Yang baik. Ibu suruh pilih bir sama bandrek, pilih yang mana kira-kira? Bandrek. Coba kalau bir, lenyungsem, nenek kegon. Coba bandrek, dia sehat. Itulah akal. Makanya akal inilah yang menentukan hidupnya seorang manusia berbeda dengan binatang. Binatang punya otak dan punya akal. Tapi manusia otak diberikan, akal pun diberikan. Maka kuncinya kita yang bisa ya memberikan jawaban pribadi kita. Mau kemana diri kita, pengen bahagia, pengen sengsara. Maka kita gunakan umur ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga melalui pedoman petunjuk daripada Al-Quran yang membimbing kita. Berapa banyak orang di luar Islam ya badannya sehat ya, tapi tidak dapat petunjuk daripada Al-Quran, dia akan sengsara. Betul nggak? Nah, makanya jadikan Al-Quran, jadikan sunnah hadis Nabi sebagai pedoman bagi kita. Insya Allah selamat dunia akhir. Hadisnya yang sangat terkenal, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang terbesar kepadamu, wahai manusia, kata Nabi Muhammad. In tamassaktum bila, apabila kamu berpegang kepada kedua pusaka itu, lan tadillu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Engkau akan selamat dunia sampai akhirat. Apa? Kitaballah wa sunnata rasulih, ya berpedoman kepada Al-Quran maupun kepada hadis. Kalau kita tidak bisa membacanya, tidak bisa mempelajarinya, ya kita dengar di majelis ilmu para ulama yang menyampaikan tentang Al-Quran, para ulama yang menyampaikan tentang hadis, ya sunnah Nabi. Maka kita jalankan itu semua, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ya, ya satu lagi, silakan. Oke, wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah yang satu di antara kita berumur kita memperoleh dari keterangan para ulama yang para kiai bahwa gimana dalam baca seperti yang tadi, apakah ada dalam Al-Quran tentang tugasan itu atau ucapan hadis Nabi, dan siapakah barangkali ada yang pernah mengalami itu sehingga para ulama bisa menafsirkan. Maksud saya adalah ketika manusia meninggal dikuburkan, dalam tafsir para ulama itu beberapa langkah mengantar jenazah Nabi akan datang malaikat dengan pertanyaan, apa dalam pertanyaan seperti itu nantinya seperti itu, dan malaikat nanti kalau yang dijawab akan di malaikat kan tidak punya nafsu, tidak punya amarah. Itu gambaran seperti itu tadi. Karena apakah ada dalam Al-Quran hadis Nabi atau hanya tafsir para ulama? Terima kasih. Apakah ada hal-hal yang menyangkut tentang mayat dalam kubur? Kita ahli sunnah wal jamaah, terutama orang Nahdlatul Ulama, ahli sunnah wal jamaah berkeyakinan penuh bahwa nikmat dan siksa kubur ada. Ada. Itu kan ada doanya sebelum kita salam. 4 yang diminta oleh kita, diajarkan Nabi kita Muhammad SAW.
Baca doanya sebelum salam tuh. Nabi baca itu. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa sebelum salam itu. Setelah kita innaka hamidul majid, Nabi mengajarkan itu, Nabi membaca itu. Sesungguhnya ya Allahumma inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah min azabil qabr, daripada azab kubur. Berarti kalau ada azab kubur, mafhum mukhalafahnya ada nikmat kubur. Yang pertama azab kubur, yang kedua azab api neraka jahanam. Lalu yang ketiga fitnah saya hidup maupun setelah saya mati, jangan ada fitnah untuk diri saya. Dan yang keempat masih dajjal, yaitu keganasan daripada dajjal. Itu Nabi Muhammad berlindung. Kita baca tuh Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Dengan dasar itu ahli sunnah wal jamaah, terutama orang NU yang pengikut Syafi'iyah, bahwa azab dan siksa nikmat kubur ada. Paham? Tapi kalau orang teologi, orang filosof, ya itu tidak berkeyakinan ada azab kubur, ada nikmat kubur. Orang teologi, orang filosof, ya ahli filosof itu tidak yakin. Cuma dia yakini bahwa yang tersisa itu bukan disisa oleh malaikat, tetapi tersiksa dengan diri sendiri. Itu orang filsafat, Pak. Begini, contoh. Orang-orang yang tidak percaya kepada azab kubur, Pak. Biar Bapak dapat pengetahuan. Kalau tadi kan kita percaya dengan hadis itu bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dengan nikmat kubur, maka kata malaikat begini, num kanaumatil urus. Dengan pertanyaan tadi, marrobuka, wa manabiuka, wa makiblatuka, wa ihaluka. Itu mah pertanyaan bukan kita apalin. Kata ustazah, oh ibu-ibu, baca ya, apalin. Marrobuka, wa manabiuka, Allahumma anta rabbi, kan gitu. Ya, tatkala malaikat munkar nanya, udah bisa dijawab. Kata malaikat munkar, soal spend maru, UPTN, udah jebol. Itu yang menjawab bukan mulut kita, Pak, tapi yang menjawab adalah amal soleh kita. Kalau mulut kita yang jawab, kita apalin dari sekarang. Preman-preman yang agak sholat ngapalin itu mah. Ya, betul nggak? Allah, marrobuka anta rabbi, wa manabuka Muhammadun Nabi. Itu mah bukan mulut yang ngomong yang jawab, tapi amal. Kalau amal solehnya luar biasa bisa menjawab. Amal keburukannya lebih banyak, dia tidak akan bisa jawab. Makanya kalau orang yang baik amalnya menjawab, apa kata Nabi dalam keterangannya, num kanaumatil urus, tidurlah engkau menanti hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru. Kalau pengantin baru tidur, Masya Allah, Bu. Jangankan lagi mau tidur, baru masuk kamar aja pengantin baru dia ngomong, ya lailatul wa ya naumuzul wa ya fajlatatlu, wa malam panjangkanlah, wa ngantuk hilangkanlah, wa matahari jangan terbit-terbit besok pagi. Coba itu. Kirim, Pak. Iya, itu nikmat. Apalagi siksa. Makanya itu kita percaya. Tapi orang filosof, orang yang punya akal doang, tidak percaya dengan siksa kubur, dia berpendapat begini. Nih contohnya, Pak. Yang tersiksa itu bukan malaikat yang menyiksa dengan gebukan, tapi dengan apa? Dengan perasaan dan keadaan dia sendiri. Contoh, seorang koruptor, seorang terdakwa berbuat kriminal, diponis oleh pengadilan. Ya, diponis dulu, ditangkap oleh polisi dulu, lalu masuk ke penjara 20 hari. Kan sambil menunggu keputusan pengadilan. Ya, jadi dicoba 20 hari dulu. Itu orang yang ditangkap tuh. Maka orang yang tertangkap di
penjara itu dia akan tersiksa dengan perbuatannya sendiri. Akhirnya ngelamun, pelangak, pelongo. Ujung-ujungnya apa? Sakit. Ujung-ujungnya badannya kurus. Itu kata orang filosof. Mereka tidak berkeyakinan ada siksa kubur, tapi yang tersiksa adalah dengan dirinya sendiri. Biar kita percaya dengan ungkapan mereka, tapi lebih percaya kita kepada hadis dan keterangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ini kejadian nyata. Dulu pernah kenal nggak sama seorang toko jam, tukang jam yang di depan Masjid Agung Al Jihad? Nur Ilahi, ya almarhum tukang jam yang sekarang ini. Dulu tokonya depan samping pintu Masjid Agung Al Jihad. Ya, Nur Asli, Pak Haji Nur Asli, orang Padang. Tahu ya? Ya, tahu ya? Tinggalnya di Manggis. Nah, ya. Nah, ini cerita Pak. Cerita dia ngomong nih. Karena tetangga saya dia. Toko jam servis tukang namanya Nur Asli, Pak Haji Nur Asli. Saya lagi menyampaikan dalam kitab Al-Qurtubi tentang Sujaul Aqra. Ular yang sangat luar biasa disiapkan oleh Allah di dalam kubur itu, Sujaul Aqra. Maka Nabi mengatakan dalam hadisnya, itu Sujaul Aqra itu ular yang panjangnya itu sepanjang kita jalan 1 hari 1 malam. Ainani min narin lahu zuqrun tawil wa kullu tawil masirati yaumin wa lailatin. Matanya dari api neraka menyala-nyala, panjangnya itu ular sepanjang kita jalan 1 hari 1 malam. Kukunya panjang dari seperti besi. Lalu ini Syaikhul Aqra mengatakan kepada siapa? Kepada orang yang selalu melalaikan sholat. Dia mengatakan, ana amarobi an adribaka. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memukulmu, wahai orang yang melalaikan sholat, tidak pernah patuh dengan perintah Allah. Maka pada saat dia pukul itu si mayat, tembus ke 7 lapis bumi. Lalu dicongkel lagi dengan kukunya. Secerita begitu. Sampaikan daripada kitab tentang hadis Nabi, ada 15 azab orang yang melalaikan sholat. Itu almarhum Pak Haji Nur Asli ngomong begini, saya baru tahu itu keterangannya. Emang kenapa Pak Haji? Saya bilang, dulu di kampung saya ada yang meninggal, lalu kita bawa ke makam, lalu kita kuburin. Tiba-tiba salah satu yang anterin jamnya jatuh. Jamnya jatuh di dalam kubur. Jamnya yang mahal, yang jam murah mau ngapain ya, jam mahal nih. Ya, ini kayak gini kan jam mahal nih. Iya, betul nggak? Dalam fikih itu kalau ada barang yang berharga jatuh ke dalam kubur boleh digali. Fikih itu. Maka pulanglah ini Haji Nur Asli nih, yang dulu tukang servis jam terkenal di Ciputat. Pulang, kata temannya, Pak Haji, jam saya jatuh tadi. Kebetulan dia yang nerima jenazah itu. Balik lagi. Belum lama dia balik, digali kan. Taunya ada ular melilit. Udah di kepalanya itu. Itu Sujaul Aqra namanya. Di situ Pak Haji baru yakin hadis yang disampaikan dalam kitab Al-Qurtubi. Nah, jadi banyak keterangan-keterangan daripada hadis, daripada baginda Rasulullah SAW tentang nikmat kubur, tentang azab kubur. Contoh lagi, nih, Sayyidina Ali tatkala membawa jenazah Sayyidina Umar bin Khattab, ya, dengerin nih, masih panjang sih waktunya. Oh, udah selesai, berarti udah selesai dah ya, udah selesai. Jadi begitu intinya bahwa azab kubur, nikmat kubur, kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan itu ada
daripada hadis Rasul dan pengalaman-pengalaman para sahabat. Dan itulah yang harus kita hindari daripada siksa kubur dengan bacaan tadi itu. Allahumma inni a'udzu min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min dajjal. Lalu ya disitulah sebagai barometer, kalau dia selamat maka selamatlah menuju akhirat. Tapi dalam kuburnya dia celaka, maka celakalah semua. Dah, itu aja. Cerita-cerita yang lebih mantap lagi nanti ya bulan depan. Ya, dalam episode selanjutnya. Ya, karena Bu, Pak, bagaimana Nabi Muhammad ya tidak meninggalkan sahabatnya Nuaiman? Itu kan ada ceritanya. Ya, Nabi Muhammad. Nah, nanti dah ceritanya panjang lagi dah. Ya. Bagaimana Sayyidina Ali tidak meninggalkan yang lain, meninggalkan semua tatkala Sayyidina Umar dalam kubur. Kata Sayyidina Ali, wahai sahabat yang lain, kau boleh pulang. Aku ingin menunggu bagaimana Munkar Nakir datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Rasul juga begitu, kalian boleh pulang. Aku pengen menemani Nuaiman, sahabatku yang bikin aku ketawa terus. Bagaimana dia menghadapi Munkar Nakir. Nanti ya pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan sehat walafiat. Iya, ya itu aja. Haji Muhyiddin, Haji sinetronnya ada kelanjutannya, lagi ngaji kan gitu. Sehingga cukup. Ya mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan iman dan takwa kita. Semoga umur yang Allah berikan menjadi umur yang manfaat, umur untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun nanti suatu saat Allah matikan, semoga kita dimatikan dengan husnul khatimah. Al-Fatihah. اللهم لك الفاتح بسر الفاتح بكرمة الفاتحة ومجد الفاتح بشفقة الفاتحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربي زدنا علما ينفعنا. ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم ويا موسى إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.